Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas kali ini kita akan menanggapi isu yang berkembang di media sosial saat ini tentang klub Persis Solo ini akan dijual. Nah, ke siapakah pemilik selanjutnya Persis Solo saat ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Isu yang berkembang saat ini, saham Persis Solo ini akan dijual. Siapa pemilik barunya? Saya lihat di berita dari Pasopatinet ini, dua berita ini mengisukan siapa pemilik Persis Solo selanjutnya. Akankah berganti kepemilikan saham mayoritas di era pandemi seperti ini? Menurut pandanganmu ini bagaimana, Cuk? Kok era pandemi ini malah peralihan saham seperti itu? Itu pandanganmu saja bagaimana? Ya, unik ya. Dikala klub-klub Indonesia ini sedang pusing mikirkan dana ya. Dikala para pengusaha juga ya pusing mikirin perusahaannya yang sedang gonjang-ganjing. Tapi isu yang beredar ini di Persis Solo ini sahamnya mau dijual. Ya mungkin menurut saya sih faktor kondisi finansial Persis Solo atau klub-klub Indonesia yang lain karena beratnya dana untuk mengarungi kompetisi ya. Tapi yang saya herankan ini mungkin siapa yang mau beli ya, karena memang kita lihat ekonomi Indonesia kan sedang krisis ya. Apalagi pengusaha-pengusaha juga mungkin mikir-mikir mau ngelola klub bola. Ya, Persis Solo ini sangat unik sekali ya. Kita lihat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, problemnya saat ini itu sepertinya itu ya itu aja terus ya, dari tahun dulu sampai sekarang. Bahkan saya teliti kepemilikan Persis Solo ini sudah bergonta-ganti, dari mulai yang dulu sampai yang sekarang ini gonta-ganti sangat banyak sekali. Apakah itu benar, Cuk? Ya, benar sekali ya. Ketika kita cek riwayat Persis Solo itu kan dulu, setahu saya awalnya Pak Paulus Haryoto ya yang mengelola Persis ya. Kemudian berganti ke Pak R Suprabu, terus kemudian Pak Sigit Haryowibisono, dan terakhir ini Pak Wijaya Fitriasa. Nah, ya masalahnya dari dulu sering bergonta-ganti kepemilikan, tapi untuk prestasi Persis Solo sendiri ya gitu-gitu aja sih, stuck di Liga 2 ya mungkin ya perlu ada pembenahan sih. Ya, betul sekali. Menurut pandanganku pribadi, ini harusnya ada revolusi dari kemanajemenan Persis Solo saat ini. Semenjak dipegang Pak Paulus, dari mulai Pak Heru Suprabu, dari mulai Pak Sigit, dari mulai Pak Wijaya, ini manajemen selalu problem. Mungkin taruh dari pemilik mungkin masih oke ya, fan-fan aja. Kalau beli pemain, beli gini itu masih bisa ya. Kalau pemilik yang saat ini pemilik Persis Solo ini, mungkin yang perlu dievaluasi lagi itu mungkin strukturnya. Kalau pendapat saya pribadi, dari dulu sampai sekarang ini pasti problem terus kok. Yang diganti itu pemiliknya. Ada apa dengan pemiliknya? Sebenarnya pemiliknya itu juga sudah bagus. Kalau untuk soal pemain ataupun pembelian ini itu selalu meningkat, dari mulai Pak Paulus, dari mulai Pak R Suprabu yang dulu sempat tembus 16 besar, terus dari mulai dan lain-lain lah, sampai Pak Wijaya itu, terus juga Pak Sigit sampai 8 besar, tembus 8 besar, itu juga sebenarnya udah bagus. Kalau pemilihan dari pembelian pemain, dari soal gaji pun sebenarnya sudah bagus lah kalau menurut pandanganku. Nah, ini gonta-ganti pemilik, ada apa dengan manajemen Persis Solo? Kalau menurut tanggapanku itu mungkin dari strukturnya. Kalau menurut tanggapanmu dari mananya, yuk ini? Ya, kalau kita berpikir dari isu sampai Pak Wijaya Fitriasa untuk masalah keuangan sih ya fan-fan saja sih menurut saya, karena memang ya kita bisa lihat kondisi Persis Solo itu ya tiap tahun bisa membeli pemain ya lumayan sih, lumayan bagus. Tapi ya kalau dari kacamata saya, aspek profesionalisme ya, dalam arti manajemen seperti yang John tadi bilang ya, struktur manajemen atau SDM staff kepengurusannya. Untuk owner sih oke, tapi mungkin dari SDM staffnya ya mungkin ya pemilihan SDM staffnya itu mungkin harus ditingkatkan lagi ya. Misalnya kalau
pengen klubnya berprestasi, ya mungkin staf kepelatihan itu ditingkatkan lagi kualitasnya, atau biar dapat sponsor banyak mungkin staf keuangan atau marketnya. Untuk pendidikan usia muda mungkin staf akademi ya, itu bisa meningkatkan prestasi Persisolo. Jangan sampai kejadian-kejadian yang lalu itu terulang lagi ya. Harusnya kalau misalnya yang ganti saham ini sukses, ya kita berharap jangan gonta-ganti terus nah. Ya ini aja. Ya betul sekali, memang sangat problem sekali ya dari Persisolo ini. Dari mulai Pak SJW, dari mulai Pak Wijaya, sebenarnya visi misinya juga bagus sebenarnya, ingin membawa Persisolo ke prestasi yang lebih baik. Mungkin yang salahnya itu kepengurusan organisasinya, itu yang mungkin jadi problem Persisolo saat ini. Itu menurut pandangan saya sih. Kalau menurut pandangan dari supporter Kota Solo sendiri berbeda, ya silahkan monggo. Kita juga tidak menutup kemungkinan ya. Kita ini cuma menganalisis saja dari keseluruhan pemilikan Persisolo ini. Tiap tahun gonta-ganti gini kan, pasti kita analisis ini ada yang salah, ada yang problem, ini daerah mananya. Padahal kalau dari segi keuangan transfer pemain gitu, saya lihat-lihat Persisolo juga bagus. Bahkan kemarin mendatangkan striker dari Persebaya Liga 1, seperti itu kan. Seharusnya keuangannya itu kuat manajemennya, tapi mungkin ada yang salah sebenarnya. Nah, apakah tidak menutup kemungkinan kepemilikan Persisolo saat ini dari anak presiden kita yang kemarin itu baru saja mencalonkan wali kota Solo? Kabarnya beliau juga sebenarnya ingin membeli Persisolo, tetapi dulu, kalau sekarang saya juga tidak tahu. Dan kemarin itu waktu kongres pemilihan Pasupati, saya dengar-dengar di kabar Twitter beliau hadir juga, dan beliau itu di situ itu bilang ke masyarakat Kota Solo tentang Bayangkara Solo FC ini. Nah, apakah tidak menutup kemungkinan yang membeli itu dari Mas Gibran sendiri? Ya saya kurang tahu sih kalau itu. Tapi kalau saya melihat Pak Gibran ini kan sebagai wali kota ya, wali kota Solo ya, dia sebagai bapaknya orang Solo, apalagi orang Solo suka bola ya, nggak masalah sih, bagus-bagus saja kalau misalnya hal itu terrealisasi ya. Kalau menurut pandangan saya ini juga condong ke Mas Gibran, nah daripada ke pemilik lain. Soalnya kan kondisi saat ini yang mau beli juga pasti juga mikir dua kali lah. Kompetisi sepak bola saja kita ini juga belum jelas, masih belum, wah kalau sudah pasti fix dapat izin, sudah pasti gini wah itu malah oke saja, yang beli mungkin banyak. Kalau saat seperti ini ya yang beli ya cuman ya paling lokal sendiri aja lah, paling menurut pandangan gue ini dilepas ke lokal diri, mungkin ya ke teman sendiri ataupun gimana, ini menurut pandangan gue. Ya benar. Kita lihat kondisi kompetisi sepak bola Indonesia kan tidak menentu ya, kabarnya untuk penyelenggaraan kompetisi juga belum jelas. Misalnya itu ada kompetisi pun nggak ada penonton ya. Kita lihat bahwa sepak bola Indonesia ini kan klub-klub rata-rata bergantung pada supporter ya. Kalau nggak ada supporter yang datang, ya gimana lagi klub mendapat uang? Nah ini kan investor juga berpikir panjang ini, gimana menutupi operasional ya. Sedangkan supporter aja nggak bisa datang. Nah ini makanya kalau kita bilang anomali lah, aneh, dalam arti ya unik lah, dalam arti unik ketika dapat info selentingan kabar soal saham Persisolo dijual. Nah ini ya betul sekali, kalau di masa pandemi seperti ini dapat kabar dijual ini menurut pandanganku juga wah juga sangat unik lah. Ya atau mungkin nanti juga bisa dibeli murah, atau mungkin rakyat Solo bisa nanti membelinya juga. Saham mayoritas ini sebenarnya yang dijual. Kalau isu yang berkembang sih seperti itu. Kalau sahamnya yang dijual yang mana saya juga tidak tahu, wong sahamnya seperti apa saya juga tidak tahu. Ya semoga aja setelah nanti ada kepengurusan yang baru, Persisolo ini bisa berubah menjadi tim yang bagus dengan stadion yang menurut pandanganku cukup mewah, megah lah, ibaratnya itu layak di Liga 1 lah, bukan di Liga 2 sebenarnya. Nah bisa bertemu-temu dengan tim-tim besar lainnya, supporter juga banyak, tim juga punya sejarah panjang.
juga banyak berbicara lah di kompetisi sejarah sepak bola Indonesia ini. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.